Hari ini kita ngobrol bersama Mbak Prita Tia, seorang psikolog keluarga. Terima kasih udah mampir ke sini. Hai Bang Radit. Dengar-dengar terakhir itu main ke rumah saya, tapi sayangnya nggak ada di rumah ya. Kita ngerumpi bareng Ngerumpi sama Anissa. Mbak Anissa sama anak-anak juga waktu itu. Iya, bikin konten buat YouTube-nya Anissa Iya, kan. betul. Dengan set yang mirip gini kan. Mirip. Dengan meja yang hampir persis sama ini kan. Pasti Bang Radit yang milih ya. Jadi sebenarnya studio itu yang Anda datangi itu Ternyata. Jadi kan kita punya studio ini. Punya studio ini di area sini tuh sempat beberapa kali mungkin lagi ada galian atau listriknya sempat mati. Beberapa kali lah kita lagi ada tamu, listrik mati gitu. Sekarang sih udah nggak. Cuman gara-gara itu kita punya resiko kan. Kalau kita lagi ngobrol tiba-tiba lampu mati. Nah, karena itulah di rumah saya ada satu ruangan yang nggak kepake. Kita jadiin studio. Buat cadangan. Studio cadangan. Udah pernah kepake ya Dil waktu itu ya Dil? Bener lagi ada mati listrik beneran kan? Beneran pernah mati listrik kita pakai di rumah. Untungnya kita bikin itu. Nah sekarang karena udah mulai jarang mati listrik, nggak pernah dipakai lagi. Sayang dong ya Bang. Nah makanya itu suatu hari istri saya, dia kan bikin podcast. Podcastnya di bawah tuh, di basement tuh. Terus katanya mau ngundang bintang tamu. Aku gak enak sama bintang tamu aku. Soalnya studioku masih kecil. Boleh gak pinjam studio kamu? Dia bilang gitu, yang cadangan. Keterusan. Gak keterusan sih kayaknya. Tapi Mbak Prita adalah orang pertama Widih. yang memakai studio itu untuk YouTube-nya Anissa. Tapi seru banget loh ngobrol sama Kak Anissa tuh. Oh iya? Pendengar yang baik. Oh iya, dia dengerin gitu. Dengerin, nimpalin, curhat. Banyak lagi yang dicurhatin. Baik yang on cam maupun off cam. Gak apa-apa nih, abis off cam saya akan curhat juga. Tapi sama anak-anak Sama juga anak-anak, ya. iya. Ada seru. Alea sama Aca. Alea sama Aca udah kelihatan belum sih? Ini maksudnya tipe Niru siapa gitu ya? anak Bukan. yang kayak gimana atau niru siapa? Itu bisa sekilas gitu seorang psikolog keluarga udah bisa memetakan belum sih sebenarnya? Iya, sekilas dari curhatannya Mbak Anissa sih kayaknya kegambar sih Bang Radit. Bisa ya, kegambar ya. Tapi kayaknya buat benar-benar asesmennya gitu ya, kayaknya tetap harus ada konseling sih. Sebagai psikolog keluarga, kalau lagi acara keluarga atau ketemu teman lama gitu, suka ada yang diem-diem menyela-menyela kayak Aduh, suami gue, anak gue gitu. Pengen tempelin ini kayaknya red card ya. 1 jam Anda mengajak saya ini ya, mojok gitu ya. Atau pakai kaos lagi nggak kerja gitu, boleh nggak kali kerja, ya. gitu. Tapi ya banyak sih. Paling sering dalam kondisi apa? Lagi di kafe bareng teman lama gitu? Aduh, semua kayaknya. Ada yang kayak sosokan, udah lama nih nggak ngopi yuk. Ujung-ujungnya curhat dibayar pakai kopi kita ya. Itu dia. Sebel. Soalnya mungkin kayak masalah keluarga tuh orang pikir bisa semi curhat terus selesai di situ gitu. Padahal kan ya proses asesmennya, proses konselingnya itu butuh waktu ya. Nggak bisa kayak ngobrol sama temen gitu sebenarnya. Iya, dan environmentnya juga beda kali ya. Iya, benar. Kalau di ruang praktek kan ada batasan profesional juga gak sih di situ? Iya, dan benar. lebih berasa gak sih? Iya, kalau sama teman kan kayak gak bisa gitu suami lo gitu kan. Kayak bisa. Ada biasnya ya? Ada biasnya. Bisa masuk ya? Karena gak di ruangan kali ya? Iya, benar. Beda juga ya? Tapi gimana caranya sebagai seorang psikolog keluarga itu bisa menempatkan diri sebagai teman juga kalau kayak gitu? Apa memang perlu dipisahkan kah? Kalau tadi kan teman suka curhat juga katanya. Sebenarnya ya Bang Radit, kalau aku ngerasa tuh yang justru sulit misahinnya kayak aku psikolog tapi aku manusia biasa, itu tuh justru pas aku jadi ibu. I see. Jadi kayak ada momen-momen di mana aku habis ngajar nih gitu ya, misalnya aku waktu itu bahas juga sama Mbak Nisa kayak pendekatan parenting yang aku rasa mungkin nggak yang harus begitu untuk semua orang tua, tapi aku ngajarin kita perlu memahami anak kayak gitu-gitu kan. Tapi usahakan nggak yang teriak atau ngancem. Tapi pas udah nutup kelasnya, anakku kayak nggak berhenti berantem, kayak emaknya udah capek banget gitu kan. Terus di situ keluar sisi Prita yang Prita gitu, yang bukan psikolog gitu kan, kayak udah diem nggak gitu. Jadi
Mungkin ada di tahun-tahun ya, mungkin 5-6 tahun yang aku kayak conflicting gitu ya, kayak oke, aku emang psikolog, aku buka konseling, aku bikin kelas, tapi at the same time tuh aku ibu biasa yang masih belajar untuk kesana juga loh, bukan perfect parents loh. Nah itu yang mungkin lebih berasa ya. Di satu sisi kayak aku bikin konten parenting, mungkin orang jadi punya ekspektasi kan, kayak udah paling bener nih orang nih gitu ya. Jadi ekspektasi yang melekat di aku, padahal sehari-hari aku masih ada juga bolongnya ke anak-anak. Itu yang mesti dikelola sih, kayak mesti ya gitulah, mesti accept juga gitu bahwa akunya juga masih berproses gitu. Itu kan dulu ya. Pernah nggak ada contoh di mana kayak ini seharusnya kalau di kelas parenting gue ngomongnya A nih, tapi ternyata di rumah yang gue lakukan ternyata B, dan ada penyesalan di situ dan akhirnya kepikiran gitu ya. Sering lah. Paling sering tuh dalam konteks yang seperti Nah, apa? terutama pas anakku yang gede, ini tuh cowok udah umur mau 11. Jadi kayak anak ini tuh dulu sweet, nurut, kayak oke deh mama bilang ini, gampang diajak gitu kan. Begitu dia masuk masa preteens ya, masuk masa pra-remaja, kayak kemana anakku yang sweet dulu gitu, kayak ngebantah, terus mulai bohong, terus kayak kenapa aku harus gini, nadanya tinggi gitu kan. Jadi aku kayak ngerasa wih gila, ini different games gitu loh. Pas anak masuk preteens tuh kayak akunya juga jadi nge-recall masa remajaku dulu juga gitu kan. Nah itu yang aku kayak di saat yang bersamaan aku develop modul untuk mendampingi parents yang anak-anaknya masuk preteens dan teenager. Jadi conflicting itu ada banget gitu. Cuman ya udah aku fokus untuk ya udah tentukan aja kira-kira kamu sekarang ada di stage yang mana, paling susah buat kamu apa, ya udah dilakuin pelan-pelan gitu. Berarti apakah semua anak ketika masuk preteens dia akan ada fase membantahnya? Behavior yang keluar nggak selalu membantah, tapi ada satu stage sebenarnya, ini kalau aku masuk Prita sebagai psikolog dulu ya, ada satu stage sebenarnya namanya individuation Bang Radit. Ini mungkin kita dulu juga ngalamin sebenarnya, dan ini wajar. Individuation tuh dimana dia kayak ngerasa gue tahu apa yang paling benar, gue punya belief, gue punya pikiran, dan ini udah bener loh, gak ada yang bisa ngatur aku. Kayak contoh misalnya, pulang sekolah tuh gak usah mandi lah gitu ya. Atau kayak misalnya main games itu mabar sama temen, itu tuh udah priority. Jadi pergi sama papa mama tuh kesekian lah prioritinya. Nah ini jadi dia udah mulai punya itu tuh teman lebih penting, terus mulai kayak nah tapi dari individuation ini keluarnya bisa macam-macam. Ada yang ngebantah, ada yang menarik diri, ada yang tertutup, ada yang rebel banget gitu. Jadi mungkin behavior yang keluar tuh bisa beda-beda, tapi si individuationnya ini tiap anak masuk preteen sebenarnya ngalamin gitu. Menyikapinya gimana? Apakah kita tetap harus jadi orang yang paling nyaman dia ajak ngobrol, sehingga apapun cara dia mengekspresikan individualismenya dia, kita bisa tetap dilibatkan? Karena itu kan dua hal yang beda tuh, menjadi seorang individual yang merdeka dengan orang tua gue masih ngurusin gue kan? Benar. Itu gimana menjembatani itu? Pertama berdoa dulu ya. Berdoa dulu ya, karena nih kayak harus banyak istighfar ya menghadapi preteens ini ya. Iya, kayaknya berdoa dulu ya. Kebayang lagi nih anak-anak gue begitu lagi. Pertama berdoa dulu. Iya, karena gini, aku tuh agak kurang setuju ya Bang Radit ya. Kalau ada orang yang bilang kita tuh harus selalu jadi temennya anak. Oke. Karena fungsi orang tua tuh tetap pemegang otoritas kan sebenarnya. Kayak rules tuh emang bisa didiskus. Kayak kamu ikut les apa, kamu pulang jam berapa, mainnya sama siapa, itu semua bisa didiskus. Tapi kita yang paling tahu rules yang benar tuh gimana. Cuman pas kita ngomongnya itu mungkin nggak terlalu otoriter gitu ya. Tapi ya nggak bisa kita sebagai orang tua tuh terus-terusan jadi teman. Nah itu pertama, kita pemegang otoritas. Nah yang kedua, kita perlu bisa masuk POV mereka. Kayak misalnya ya, anakku tuh ya itulah, kayak bagi dia itu kalau dia mau main ke rumah teman gak mau dianterin kayak gitu ya. Terus misalnya dia udah pengen punya private space lah, kalau aku main games di sini adik gak boleh masuk gitu. Terus kayak banyak hal yang dia gak mau diatur, kayak pengen menunjukkan bahwa gue udah gede, gue udah bisa gitu. Nah berarti kan sebagai orang tua
biar nggak dianggap kayak apaan sih mah gitu ya. Aha. Kita kan pengennya bisa masuk lihat POV dia sih kan, kayak kenapa kok kamu pengen kayak gitu, kenapa kok main sama temen buat kamu penting banget dan lain sebagainya. Cuman cara masuk buat lihat POV dia itu juga nggak semua anak mau pakai cara ditanya kan. Banyak banget nih keluhannya orang tua preteens yang mbak boro-boro dia ditanya nggak jawab gitu ya, kayak tahu ya gitu deh, biasa aja gitu ya, ditanya Nah, itu sekolahnya gimana tuh? gimana, biasa aja. Nah berarti jalin koneksinya nggak bisa pakai nanya nih, apakah dia butuh trust kah dari kita dengan cara jangan nanya-nanyain mulu sekolah gimana, les gimana gitu. Oke, berarti kita nanya nggak dianggap dia sebagai perhatian, kita nanya dianggap dia sebagai kalian nggak trust ya sama aku ya, nanya-nanya mulu. Oke, berarti nggak masuk nih caranya dengan nanya gitu ya. Diajak jajan, ternyata lebih masuk nih. Diajak olahraga bareng, ternyata malah banyak ceritanya pas kita lari bareng misalnya kayak gitu. Jadi ya kita lihat jalin koneksinya yang masuk dari mana, dan nggak bisa disamain kayak anak yang belum preteens yang kalau ditanya ceritanya banyak gitu. Koneksi itu paling gampang didapat dari hobi. Dari hobi, dari makanan. Kalau kita ajak makan yang dia suka banget gitu. Ini kan koneksi ini gini, pada situasi apa sih dia ngerasa berbinar-binar dan tiba-tiba open up sama orang tuanya, ngobrol. Nah itu keywordnya kan itu, pada situasi apa. Nah makanya aku biasanya sampaikan juga ke klien-klien kalau konseling. Di trial error deh Pak Bu. Misalnya ternyata pas diajak makan enak, terus adiknya atau kakaknya gak ikut, cuma nama dia. Ternyata di situ tuh dia baru bisa cerita, temennya begini-begini, dia sebenarnya pengen kayak gini kayak temennya gitu. Atau kita ngelihat dia sukanya apa, baru kita coba masuk ke apa yang dia suka dengan minta dia ngajarin gitu, bisa juga? Nah iya bisa banget, bisa banget. Apalagi kalau anak-anak sekarang kan melek digital banget ya. Jadi mama-mama yang gaptek gitu, kayak minta diajarin sama anaknya, itu dia ada rasa aku penting, aku berharga gitu loh. Itu sih kayaknya yang dicari sama anak preteens. Iya. Aku penting, aku berharga, aku dipercaya, dan aku diakui kalau aku udah gede. Iya. Karena anak saya suka banget Pokemon kan. Saya juga suka Pokemon. Tapi ada banyak Pokemon baru yang saya nggak tahu. Dia lebih tahu ya. Dia lebih tahu. Jadi kayak kemarin tuh ibunya juga baru tahu. Ternyata Eve itu kalau evolusi bisa jadi Vaporeon, jadi Umbreon segala macam. Nah itu mereka berdua ngajarin tuh. Terus cara dia mempersuasi bapaknya biar dibeliin dengan cara ngajarin Pokemon baru ya. Itu saya suka nggak sadar sih, tapi suka terjebak. Jadi sih. pinter ya kayaknya ya masuknya set gitu, tahu-tahu depan kasir ya. Betul sekali. Tahu-tahu dia dengan segala macam trik dia, kita udah bawa 2 bungkus saya belanjaan nih. Terutama pas nggak ada mamanya kayaknya ya. Anissa cerita apa ya? Apa yang diceritakan di ketika off cam itu sih? Kalau udah masuk preteens, kita harus siap dengan semua perubahan itu. Ya. Yang paling kita takutin tuh, kalau saya sih lebih takutnya soal teman. Ya benar. Karena klik grup pertemanan itu kan akan mempengaruhi Cara dia values-nya mikir, dia, benar. kebiasaan-kebiasaan dia. Persoalannya kita kan kalau anak sudah suka sama satu orang, satu teman, nyaman sama grup, ketika ada yang nggak beres susah, dari grup iya. itu kan susah juga kita minta dia tarik kan. Iya benar. Itu gimana supaya tidak di tengah-tengah terjebak? Iya. Ini banyak banget sih yang ngalamin kayak gini. Ini yang menurutku seninya ya, kayak misalnya sebagai contoh deh, anak kita udah punya grup ya di handphone dia lah kayak gitu. Kan biasanya frequently asked questionnya, Mbak boleh gak sih kita masuk atau kita buka grupnya anak tanpa sepengetahuan dia. Entah itu di email, entah itu di mana gitu ya. Nah jawabanku sebenarnya sangat situasional, tergantung kesalahan apa dan seberapa parah pertemanan dia itu. Tapi kalau kita belum ngelihat ada yang parah, itu satu boundaries untuk jangan kita masuk gitu ya. Ya kalau misalnya intip-intip lihat pas dia tidur untuk sekedar memastikan mereka obrolannya apa sih di situ, ya oke lah gitu. Tapi sebenarnya ada beberapa situasi yang ya kita harus masuk nih, misalnya udah ada tanda-tanda kekerasan verbal, kekerasan fisik atau bullying di situ misalnya gitu ya.
Atau udah kelihatan banget temennya bawa bad influence. Nah tuh kita mesti masuk, tapi masuknya menurut aku kita mesti lihat dulu POV anak terhadap grupnya ini apa. Karena di beberapa case tuh Bang Radit, mereka itu sebenarnya nggak nyaman tapi nggak tahu caranya untuk keluar dari situ. Karena kayak ngerasa nanti aku dianggap self esteemnya, harga dirinya tuh tercoreng gitu ya. Aku dianggap aneh, aku dianggap tukang lapor, jadi kita perlu tahu dulu nih POV anak terhadap atau ada juga anak yang kayak nggak peduli kan, kayak ya udahlah mah aku keluar aja, mereka annoying gitu. Ya jadi kita mesti lihat nih karakter temperamen anak kita gimana nih menghadapi si grup itu. Nah baru deh kita discuss kira-kira way outnya gimana. Kayak ya udah kamu nggak keluar dari grup, tapi ada beberapa hal yang kamu nggak bisa follow cara mereka misalnya. Ya tergantung case-nya seberapa parah deh pertemanannya itu. Jadi tetap perlu menurutku yang paling challenging menghadapi anak preteen dan teenager ini, bikin mereka mau terbuka sama kita. Dan bikin mereka kalau gue salah atau gue mengalami apapun, orang tua ini tempat pertama untuk aku cerita. Dan itu hanya bisa terjadi kalau punya koneksi kan? Yes. Artinya kalau koneksi itu jadi concern utama kita, dan kita sudah coba cari establish itu dari umur 7-8, bahkan sebelumnya itu akan membantu banget ketika preteens. Banget. Karena ketika udah preteen atau teens, kita baru nyarinya saat itu, nggak bisa. Itu mereka kan, lu mau ngapain sih masuk dunia gue gitu kali ya? Iya, banget. Serem juga ya. Makanya preteen dan teenager itu udah bukan tinggal ya, tapi itu masa kita manen dari apa yang kita lakukan selama ini gitu. Kalau misalnya koneksinya nggak bagus, yang ada berantem mulu kan. Aku mau sendiri, tapi belum boleh. Aku mau ini, tapi belum boleh. Nah itu berantem mulu pasti. Kalau udah telat, udah 15 tahun, boleh gak saya tukar dengan yang 11? Biar bisa dipupuk. Karena itu bener loh, itu investasi loh ternyata. Banget. Investasi untuk membuat koneksi ternyata itu tuh. Dan mengurangi potensi masalah konflik ketika dia udah masuk preteen dan teenager. Pengaruh ke confidence-nya dia, ke temen-temennya. Pengaruh ke dia mau gak bilang ke kita dia sebenarnya pengennya apa. Jadi di mereka pun udah ada belief bahwa aku banyak pengen, aku sebenarnya juga ada salah, aku ada kecemasan. Tapi membayangkan reaksi mereka tuh gimana ya gitu. Yang diharapkan kan sebenarnya orang tua mau dengerin kan. Apakah itu efek dari kadang kita sebagai orang tua ngerasa bahwa mereka gak ngerti apa-apa, sehingga malah jadi counterproduktif terhadap apa yang kita pengen dari mereka gitu? Kalau orang tua menghadapi generasi alpha sebenarnya bukan ke arah mereka nganggep anak gen alpha ini gak ngerti apa-apa. Cuman orang tua sekarang itu banyak yang fenomenanya ingin kontrol gitu loh. Kayak gue mau apa yang terjadi di anak nih 100% seperti apa yang aku bayangkan gitu. Jadi pengen ngontrol, terus takut apa yang kejadian itu gak seperti yang direncanakan. Terus kayak ya gitu ujungnya jadi susah trust kan. Oh iya, saya habis baca buku Self-Driven Child. Salah satu ini yang paling utama adalah untuk membuat anak yang self-driven, itu mereka punya otonomi. Yes, benar. Artinya apapun yang mereka lakukan, keputusannya itu sebisa mungkin dari diri mereka sendiri. Nah kita jadi konsultan sebenarnya, memposisikan diri sebagai konsultan, menakar resiko yang terjadi dari keputusan dia dan lain-lain. Tapi memang seperti itu seharusnya. Benar-benar. Dan itu didukung juga ada satu teori psikososial perkembangan gitu ya, namanya Erik Erikson. Ini udah jadi panduan dari lama sebenarnya. Dia bilang gini, untuk umur terutama 13 tahun sampai 18 lah ya. Itu tuh yang mereka cari tuh otonomi pasti sama identitas. Aku tuh dianggap apa sih sama orang lain gitu. Makanya anak kayak gini tuh malu banget kalau di acara sekolah, terus papa mamanya tuh masih yang peluk. Jadi identity dia di depan orang lain termasuk identity dia di depan orang tuanya gitu. Nah itu base-nya si otonomi ini. Ketika dia dikasih otonomi untuk ya udah kamu yang nyusun meal plan deh, kamu yang coba kita discuss kamu mau les apa aja.
coba kita survei ke beberapa tempat les, ke beberapa sekolah. Terus dia yang diminta untuk bikin mappingnya, yang aku suka apa dari tempat ini, yang gak suka apa. Nah itu dia jadi melekat identitasnya bahwa yaitu tadi aku dianggap sudah tahu dan dianggap berharga gitu. Oke, dan wisdom itu kan bisa datang dari membuat sebuah keputusan lalu salah kan. Benar. Dan dia belajar bahwa itu salah. Benar. Sehingga menjadi bijaksana di kemudian hari kan. Benar. Berarti otonomi itu punya begitu banyak keuntungan dong. Kalau Iya. kita bisa kasih ke anak. Kita bisa kasih dan kita bisa fasilitasi ya. Termasuk kalau dia salah, kita bisa fasilitasi dia untuk berefleksi dan menyusun problem solvingnya gitu. Goalsnya ke sana sebenarnya. Ya kayak kemarin lihat kontennya Tora Sudiro. Dia bikin panduan tenang keluarga untuk remaja dari Tora Sudiro. Nah itu ceritanya anaknya mau pergi tapi nggak ada yang nganter. Jadi, nah biasa kan kalau nggak ada yang nganter akhirnya nggak boleh pergi kan, karena mungkin takut apa segala macam. Nah cuma kalau Tora dia akhirnya mesenin Grab, pakai Grab keluarga fitur remaja, dimana nanti misalnya dimasukin ke semacam sebuah grup gitu, kita bisa masukin berapa orang, nanti adminnya bisa mesenin mobil untuk mereka, bisa mesenin Grab untuk mereka. Dari situ kita bisa pantau mereka kemana aja, mampir apa enggak segala macam. Sampai untuk memastikan mereka selamat sampai tujuan. Dan bisa sebaliknya juga, sebaliknya bisa kayak si anaknya, kalau dimasukin anak di situ, dia bisa mesen Grab, nanti dapat notifikasi tuh adminnya, which is biasanya orang tuanya, masukin apa namanya, dapat notifikasi. Nah kita bisa lihat nih anak kita kemana nih mesen Grab nih, dan bisa di cancel juga lagi dari situ. Kayaknya bukan ini tempat lesnya gitu ya. Kok tempat lesnya begini ya? Kok ke arah tempat gue gitu. Bapaknya juga lagi nongkrong ternyata. Kenapa dia ke arah gue ya? Tahu dari mana dia kelap di sini? Oke. Nah, kalau misalnya ada yang mau tahu nih yang di rumah nih ya. Kita bisa, ini misalnya kan di handphone kita nyalain. Wallpaper. Aduh ketahuan depan psikolog lagi. Oke. Ini kita pesan mobil di sini. Terus pesan untuk keluarga. Udah, terus konfirmasi misalnya kita pesenin konfirmasi lokasi mau kemana. Nah, bisa nih di sini. Bisa dimasukin. Dah, habis nanti kita bisa lihat. Sampai kalau misalnya si Grabnya datang, kita bisa mastiin nih, bener nggak ini Grab yang dipesan dengan mastiin PIN kita. Gitu. Biar nggak salah yang jemput. Karena si anak kan bisa konfirmasi kan. Bener nggak nih PIN-nya. Ini kayaknya sebenarnya jalan tengah kali ya, Bang Radit ya. Dari sebenarnya kalau di parenting tuh kan ada parenting style gitu ya. Ada orang tua yang terlalu otoriter, kayak oke, harus aku yang antar jemput, harus aku yang pastiin dia masuk ke tempat les, nggak cuman kalau zaman kita remaja dulu kan di drop di tempat les, terus itu nunggu papanya pergi terus red gitu kan. Ngalamin nggak Bang Radit? Apa aku aja nih? Dulu nggak sih kebetulan. Diantarin tempat les kan. Iya, nah jadi kayak orang tua yang terlalu otoriter, nggak pengen terlalu otoriter, jadi ada otonomi yang dikasih ke anak, dia bisa pergi sendiri. Tapi juga bukan orang tua yang terlalu permisif, kayak ya udahlah kalau anak minta pergi sendiri, semua dibolehin tapi kontrolnya nggak ada. Jadi ini sebenarnya tengah-tengahnya ya. Jadi kita ngasih kepercayaan ke anak, tapi ada kontrol sebenarnya masih di situ, masih ada batasannya gitu loh. Betul. Karena kan, dan ini juga bisa, misalnya adminnya orang tua ya, orang tuanya juga ketika udah mesenin Grab, orang tuanya bisa chat sama drivernya, bintang lu apa gitu. Scorpio bang gitu misalnya. Ya itu namanya juga iseng kan. Bisa bertiga juga chatnya. Jadi antara admin, driver, sama yang dipesenin mobil. Nah ini ide aja buat yang di rumah ya. Karena ini bisa dimasukin siapapun ke dalam. Istri-istri juga bisa masukin suaminya. Istrinya yang admin, bukan suaminya admin. Iya, kan, istrinya yang admin. Jadi bisa cek, wah suaminya mesen Grab kemana. Mulai sekarang hanya aku yang boleh memesankan Grab ke semua family member gitu. Bener. Ya. Menarik. Ide aja sih. Ya dia aja. Seru juga ya zaman sekarang ya.
Iya, dan kayaknya ini loh Bang Radit, kayak aku tuh ngebayanginnya kan, yang aku sebagai orang tua ya, kayak yang paling sering, nggak tahu paling atau enggak, tapi yang sering bikin bentrok anak sama orang tua tuh, anak udah ngerasa gede, udah ngerasa bisa mandiri, Aha. tapi sebenarnya banyak hal yang kita ngerasa belum bisa sedilepas itu loh kamu mandirinya. Nah, cuman kayaknya banyak orang tua tuh yang nggak pakai scaffolding. Scaffolding tuh kayak misalnya kita ngajarin anak umur 4 tahun belajar sepeda. Ya. Kan ada tahapannya kan buat dia bisa naik sepeda secara mandiri. Entah dia pakai roda 4 dulu, entah bagian belakangnya tarik pakai selendang. Bang Radit udah ngerasain ini? Ditarik pakai selendang. Iya, buat ngejaga biar sepedanya nggak jatuh gitu. Terus dilepas gitu. Itu mah ngerjain anak ya. Ditahan gitu. Iya, ditahan. Nggak pernah tahu sih Nggak bisa pernah pakai tahu. selendang. Anak-anak udah bisa naik sepeda kan? Bisa, Roda 2. bisa gak sih? Roda 3. Roda 3. Roda 3. Belum bisa roda 2. Nah, berarti tugasnya Bang Radit nih untuk nge-scaffolding anak ya, kemandiriannya anak. Jadi ada tuh yang belakangnya tuh ditarik pakai selendang buat ngejaga keseimbangan. Kalau dia udah lepas dari roda 4 gitu ya. Tapi intinya kayak untuk sampai anak bisa goes sendiri, itu ada tangga scaffoldingnya yang dikasih ke orang tua, biar nggak ujuk-ujuk dia dituntut untuk bisa langsung gitu kan. Nah, sama sebenarnya sama kemandirian di anak remaja gitu. Jadi perlu ada tahapannya untuk mereka bisa mencapai dan siap untuk dikasih kepercayaan itu. Gitu. Ya, paham sih. Nah, itu berlaku dua arah kan, buat bener. orang tuanya juga jadi tahu karena udah step by step, anaknya juga bisa pelan-pelan dilepaskan. Iya, dan orang tuanya juga jadi latihan untuk let go gitu loh Bang Radit. Karena kayak untuk nggak nganggep anakku nih baby lagi gitu. Susah tuh kayak itu. Bentar. Ya taruh depan aja Pak. GrabFood. Mayan dapat 2 tuh. Mayan dapat 2. Hati-hati invoice-nya keluar nih. Invoice-nya nambah 1. Invoice-nya nambah 1. terus. Iya gitu. Jadi kayak aku ngerasa scaffoldingnya tuh apa sih gitu ya. Kayak ya itulah yang tadi aku bilang, kayak pertama tuh nge-build anak tuh ngerasa dipercaya gitu. Cuman ya lagi-lagi ya teorinya gampang. Cuman aku kayak ngerasa perlu satu-satu nih yang dikasih kepercayaan, nggak bisa langsung all in gitu kan. Tapi paling nggak ada rasa di anak. Misalnya tadi si Grab keluarga fitur remaja ini. Jadi kan ketika dia udah, buat anak tuh membanggakan banget loh naik Grab sendiri itu. Aku pernah punya temennya anakku gitu ya, tapi dia udah SMP kelas 1 atau 2. Terus dia main ke rumah kita. Terus dia datang pakai Grab sendiri gitu. Terus pas kita tanya, "Loh, kamu naik apa?" gitu. Naik Grab sendiri, tadi dipesenin sama mama. Terus kayak bangga banget, kayak aku udah lebih kece loh dari kamu gitu ya ke anakku ya. Kayak kamu belum kan, aku udah loh gitu loh. Jadi kayak ada rasa turun dari mobil sendiri, nggak dianterin tuh kayak satu achievement gitu. Paham. Tapi kadang orang tua tuh kayak tidak menganggap itu sebagai achievement anak. Orang tua nganggapnya kayak, aduh aman gak ya gitu kan. Nah ini yang kita perlu belajar ngelihat POV-nya anak gitu. Sebangga itu mereka dikasih kepercayaan. Kalau mereka udah dapat kepercayaan, balik lagi koneksinya tuh kayak tabungan emosional gitu ya. Kayak kita ngasih kepercayaan ke anak, dia kayak rasa berbunga-bunganya tuh kayak gede, sehingga dampaknya ke komunikasi itu tadi. Jadi kita mau ngomong apa, lebih didengerin. Terus dia punya, aku tuh pengen gini, jadi lebih berani ngomong. Karena base-nya udah kayaknya gue dipercaya sih. Kayaknya kalau aku ngomong aku pengen ini itu gak langsung dibantah sih gitu. Tapi di sisi lain, rules-nya, batasannya tetap jelas. Kayak bukan berarti, bukan berarti dia bisa pesen sendiri. Kayak jelas nih, oh kamu kalau mau mabar ke rumah temenmu, latest jam 5 udah pulang misalnya. Terus kalau weekend berapa jam yang bisa dialokasikan untuk kamu main. Atau misalnya sama nih kayak les juga gitu ya. Kayak seberapa sih kamu boleh
explore gitu kegiatan-kegiatan yang kamu suka. Nah, batasannya tetap jelas. Tetap sama tadi kan di Grab keluarga fitur remaja gitu ya. Sebenarnya tetap ada batasannya dengan kita bisa monitoring kan. Gitu. Jadi ngasih otonomi, tapi kita juga punya boundaries yang clear gitu ya. Betul. Clearnya dibantu teknologi sebenarnya tadi ya kalau aku ngerasanya kan. Oke. Karena kalau saya punya anak remaja 17-18 tahun, kalau berkaca pada pengalaman sebelumnya ya, pengalaman jadi remaja itu biasanya tuh banyak les tuh dulu tuh buat masuk ke kampus kan dulu kan. Kelas 3 SMA tuh. Nah itu yang sering tuh kalau pemanfaatannya suatu hari nanti mungkin buat pulang dari les atau pergi ke tempat les. Les itu berasa sih capeknya nganterin itu, aduh apalagi kalau anaknya lebih dari satu ya. Terus jadwal lesnya beda-beda tiap hari. Itu berasa banget sih nganter jemputnya. Jadi kayaknya bakal kepake banget untuk itu sih antar jemput les di weekdays itu menurut aku akan membantu banget gitu. Iya. Dan lebih ke kita juga safe kan. Kita tahu dia di mana. Bisa tadi chat sama drivernya juga dan lain-lain. Benar. Nah makanya Grab keluarga fitur remaja ini juga semacam win-win solution lah buat orang tua dan anak. Karena anaknya bisa explore, orang tuanya juga tetap punya kontrol. Iya, karena masih bisa mantau. Betul? Tapi anaknya ngerasa dipercaya dan punya otonomi karena pergi sendiri. Nah itu ya. Itu si dia pergi tuh ya. sendirinya itu yang Yang ternyata membanggakan. Ternyata. banget, membanggakan. Dan ya, anaknya bisa pergi sendiri, terasa bangga. Orang tuanya ketenangannya juga nggak hilang gitu, karena Betul. masih bisa ngontrol. Jadi menurut aku untuk apalagi tipe orang tua yang kayak aku nih ya, yang pengennya tahu terus anak gimana, tapi di satu sisi cemas kalau dia nggak ngerasa dikasih kepercayaan nih, menurut aku jalan tengah sih. Nah, tapi kalau ngomongin teknologi, kalau tadi kan Grab keluarga fitur remaja ngebantu dari sisi situ kan. Kalau yang lain, kalau misalnya di rumah, Mbak Prita tuh ke anak, teknologi tuh kayak gimana limitasinya, boundaries tuh kayak apa sih? Kalau kita ngomong batasan digital nih kayak misalnya gini deh, kita tentuin dulu games apa yang mereka boleh main gitu ya. Itu pertama dulu deh. Nah di rumah apa? Kalau anak-anak tuh masih mainnya Minecraft. Oh Minecraft, iya. Karena mungkin aku baru boleh kasih yang online tuh mungkin 15-16 kali ya. Which is Roblox? Ya belum mereka. Belum. Teman-temannya banyak yang main Roblox nggak? Semua kan. Dan itu masuk dalam grup WhatsApp mereka ngomongin Roblox dan anakku nggak ada di sana. Bagus. Jadi tapi ya gitu, awal-awal mungkin dia kayak ngerasa, mah semua tuh ngomongin Roblox. Jadi pas aku masuk tuh dalam arti kayak mereka ngumpul, aku paling nggak nyambung loh. Itu gimana? Ya udah aku dengerin dulu, kayak terus perasaanmu, ya ini pakai ini psikolog ya, perasaanmu pas nggak nyambung tuh kamu ngerasa gimana? Kamu ngerasa left out kah? Kamu ngerasa kayak gue paling cupu atau apa gitu? Lalu? Enggak sih sebenarnya, cuman yang nggak nyambung aja gitu. Terus ya udah, ada nggak sih 1-2 aja deh temenmu yang main gamesnya tuh bukan Roblox? Oh ada, dia kalau setiap istirahat sekolah selalu nyari bola, dia main bola. Oke. Nah yaudah sama dia aja. Terus aku bolehin main FIFA, mau beli-beli di FIFA itu juga boleh deh gitu. Boleh beli pack di FIFA? Tapi nggak Roblox gitu. Oh, karena pack FIFA itu lumayan juga loh itu. Oh, tapi beli mana yang dibeliin mamanya, mana yang pakai duit dia sendiri ya. Ada budgetnya. Ada budgetnya. Gitu. Terus ya udah kita coba trial error deh batasannya gitu. Pernah kayak misalnya tiap hari boleh main games, ternyata pas dia belajar dia ngerasa kok aku salah-salah mulu ya ngerjainnya gitu. Terus ya aku jelasin ya, oh otak manusia gitu ya. Otak manusia tuh kalau udah main games dampaknya tuh bikin kamu susah fokus gitu-gitu. Oh dikasih tahu ke dia gitu. Kasih tahu ke dia. Dan itulah enaknya kalau anaknya udah masuk remaja. Mau kita ajak ngomong jurnal, mau kita ajak ngomong batasan macam-macam yang scientific based tuh mereka udah bisa gitu, udah ngerti gitu ya. Ya dari situ deh baru kita discussion, oke, berarti online game, maksudnya games itu dalam seminggu. Minecraft tuh kamu bolehnya hari apa yang gak ganggu fokus. Nah itu hari apa kalau di rumah? Di hari yang dia gak ada les. Oke, itu boleh main Boleh, Minecraft. jadi seminggu 3 kali lah, weekend 2 kali, weekday sekali. Terus selebihnya ya udah kita sepakati kalau
weekdays, aku masih kasih Bang. Aku bukan aliran yang weekdays nggak boleh sama sekali. Oke. Baru boleh weekend. Karena dulu udah pernah gitu dia balas dendam tuh. Di weekend dia nggak bisa lepas. Pergi yuk, nggak mau gitu kan. Mau main. Mau main gitu. Ayo anterin mama ke sini yuk, nggak mau gitu. Kayak ya udah cinta mati banget. Terus akhirnya ya udah weekdays boleh main 90 menit. Tinggal kita setting 90 menit dia habis pakai waktunya, ya udah off. Oke, itu dia main Minecraft-nya di PC atau di Switch atau di tablet. Oh, di tabletnya dia. Di tabletnya dia dan harus main di ruang bersama. Jadi kalau nggak ruang makan, ruang keluarga, ruang tamu, nggak di dalam kamar. Oke, jempolnya muat tapi kan tablet kayak segini kan. Sambil diicip-icip. Nah, kalau misalnya dia main, apakah itu termasuk jatah dia online? Artinya online tuh misalnya chattingan di Discord atau nonton YouTube atau apapun. Itu termasuk kah? Yang masuk jatah tuh nonton sama games. Yang nggak termasuk itu kalau baca buku. Kan banyak juga ya, dia baca komik-komik yang dari laptop gitu. Manga gitu? Dia belum sampai situ sih kayaknya Bang Radit. Apa aku yang nggak tahu ya, jangan-jangan ya. Ya komik yang lucu-lucu gitu kali ya. Jadi menambah pikiranku. Ya itu nggak termasuk. Oke. Tapi kalau ngegame sama nonton itu masuk dalam itu, dalam batasan itu. Saya lagi baca novel lagi nih sekarang ini. Ternyata seru banget karena dulu pas kecil suka banget baca kan. Baca novel ya. Sekarang ini kalau baca paling non fiksi. Nah sekarang baru menemukan keseruan baca novel lagi. Terus kebayang gitu kalau misalnya anak baca novel mungkin bisa memantik imajinasinya juga kali ya di umur-umur 8 tahun 9 tahun itu. Mulai dari novel yang masih ada gambarnya, masih kayak Wimpy Kids atau ya kan, Cat Kids yang kayak gitu-gitu. Aku baru mulai ngenalin dia ke Harry Potter. Cuman dia masih kayak mana nih nggak ada gambarnya mah, masih kayak gitu. Oh 13 tahun tuh masih kayak gitu ya? Dia 11 kan. Oh ya 11. Jadi kayaknya butuh satu lagi transisi nih, kayak aku nggak tahu kalau zaman aku dulu kan petualangan 5 sekawan itu ya. Iya. Itu kan tulisannya banyak, gambarnya cuman pendukung aja tuh. Nah, kayaknya butuh padahal satu dulu transisi. kayak kita kelas 4 SD udah bisa baca novel loh itu, Goosebumps, iya nggak sih? Dulu ada gambarnya nggak ya? Nggak ada. Ya. Paling satu bab satu picture gitu doang gitu. Saya inget tuh soalnya zaman SD tuh kelas 4, kelas 5 Agatha Christie udah bisa baca gitu. Tapi bener anak-anak zaman sekarang tuh kayak anak saya juga kayak gitu tuh. Papa bisa Pak, ini kata-kata semua gitu. Iya juga ya, anak zaman sekarang mungkin agak beda kali ya. Iya kayaknya ini loh, dopamin di otaknya tuh udah terbiasa distimulasi sama sesuatu yang kayak cepet. Ada gambarnya kayak gitu. Makanya emang menurutku kita harus ini sih, tapi harus pintar juga nemuin yang dia bisa accept di usianya gitu. Jadi kita nggak kita maksain gitu. Makanya nih anakku, dia belum bisa ke Harry Potter, ya udah sediain dulu, siapa tahu kecolek habis itu. Tapi transisi picture novelnya mesti ada nih gitu. Oke. Kegiatan apa yang kalian lakukan bersama dengan anak gitu? Biasanya apa? Apakah olahraga atau gimana? Kalau anakku yang pertama ya olahraga. Apa? Meskipun aku nggak suka olahraga. Padel kah atau? Nah dia ini lagi ngejar ini kan, dia kan bola Bang Radit. Jadi mesti ngejar apa tuh namanya VO2 max apa pokoknya. VO2 max-nya biar paru-parunya ini. Biar kalau lari kuat gitu. Ya udah kayak karena akunya juga nggak jago olahraga ya dan nggak hobi juga sebenarnya, jadi ya udahlah kalau malam dia udah les seharian gitu, malam habis dinner jam 7 tuh dia lari aku jalan gitu. Nah justru di situ tuh kayak semua diceritain tuh sambil dia lari aku jalan. Kalau anakku yang cewek tuh sukanya masak ya, di situ kita mainnya. Nah kalau berarti kalau misalnya punya kegiatan yang sama seperti tadi itu ngebantu koreksi kayak tadi ya, lagi-lagi ya. Benar. Sama atau dia ngikut kita atau kita ngikut dia gitu ya kayaknya ya. Berarti
Udah siap nggak nanti kalau suatu hari dia mau tanding, mau segala macam, terus ketika dianterin dia nggak mau gitu misalnya. Udah terjadi Oh, udah terjadi. itu. Aduh, saya harus siap nih berarti nih ya. Udah terjadi, dia kayak bilang, ayo dong Ma, kapan aku bisa kayak temenku, aku bola bisa berangkat sendiri, pulang sendiri, atau paling nggak salah satu lah sendiri gitu, berangkatnya sendiri. Jadi mama nggak perlu repot-repot gitu. Nah makanya tadi pas dijelasin lagi Bang Radit bilang Grab Keluarga Fitur Remaja ini tuh aku kayak sebagai orang tua beranak dua yang beda kegiatannya, dan aku sendiri kerja, suami sendiri kerja, itu tuh kayak ini tuh mempermudah hidup gitu loh menurut aku. Karena kan ya nggak semua orang bisa afford untuk driver pribadi gitu ya. Nah ini menurut aku mempermudah hidup sih. Dan yang penting kalau buat aku itu masih kepantau. Oke. Tapi rasa kita untuk mau mantau atau memastikan keamanan anak itu berubah nggak sih seiring dengan perkembangan zaman? Karena kalau kita lihat zaman kita dulu ya, kadang orang tuh juga nggak tahu kita di mana itu. Tahu-tahu maghrib pulang aja. Ya gak sih? Kenapa dulu percaya ya? Bener gak? Mbak juga ngalamin gak? Iya, Kayak aku iya. tuh kadang kalau pergi rumah main sama anak komplek tuh. Anak-anak komplek rumah kan. Kadang orang tuh juga gak tahu tuh. Iya. Iya, kenapa dulu Tahu-tahu percaya kita ya? pulang jam 5, setengah 6 udah di rumah. Iya. Dari mana tadi? Main? Udah. Tapi kalau sekarang tuh berbagai macam kekhawatiran tuh jadi lebih nyata ya? Lebih real ya? Mungkin ya Bang Radit ya, aku juga bisa salah. Kalau aku inget-inget bapak ibuku dulu, mungkin kan ini sebenarnya ada risetnya ya. Kalau generasi orang tua kita dulu, itu tuh fokusnya adalah bikin stabilitas secara finansial, gitu. Bener gak ya? Jadi kan kayak ya udah yang mereka perjuangkan itu pokoknya secara finansial stabil. Tapi ilmu-ilmu tentang perkembangan anak, terus misalnya, anak masuk masa remaja itu mulai sering berantem, mulai sering ejek-ejekan, itu mungkin nggak terlalu banyak zaman dulu. Ilmu yang di limit itu mungkin jadi kekhawatirannya juga jadi nggak ada karena nggak tahu banyak. Oh, ini lebih Mungkin. ke karena kita sudah teredukasi gitu. Yes, jadi ada efek samping. Kita udah teredukasi. Ada yang namanya bullying, ada yang namanya cyberbullying atau apapun lah masalah-masalah di remaja. Kita teredukasi, jadi kayak ada rasa khawatirnya juga naik, cemasnya naik. Terus ada rasa gue mesti jagain biar dia nggak sampai kena apa yang aku tahu itu gitu kan. Oke. Mungkin gitu kali ya. Kayak aku Bisa sih jadi ngerasa sih gitu sih. Banjir informasi jadi cemas. Nah tapi justru karena cemas itu jadi perlu ada jalan keluar kan untuk anak sama orang tuanya gitu. Kalau anak Mbak Prita dan peersnya, apakah udah punya handphone masing-masing? Mayoritas udah. Mayoritas udah ya. Kalau anakku kita di rumah, aku nunggu sampai dia benar-benar masuk remaja ya, mungkin 13 tahun lah, satu SMP. Kalau sekarang handphonenya adanya handphone rumah, jadi ditaruh rumah. Tapi kalau dia ada perlu, bikin grup buat tugas misalnya, ya udah boleh pakai handphone itu. Tapi nggak dibawa ke sekolah, ke les itu belum. Targetku lulus SD lah kayaknya baru. Sebagai psikolog keluarga, apakah itu cut off yang paling pas atau bisa lebih mundur lagi? Kayaknya kalau dilihat dari ininya sebenarnya bisa maju ya. Mungkin kelas 5 atau 6 SD. Karena ini kan kaitannya sama kematangan otak dia yang namanya prefrontal cortex ya. Jadi kayak kematangan untuk kayak oke, aku tahu handphone ini dikasih buat apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu. Nah, tapi gimana caranya kita sebagai orang tua itu bisa membuat anak memahami bahwa kita nggak selalu harus punya apa yang peersnya punya gitu. Kayak either itu apa ya, mungkin baju atau alat komunikasi, liburan atau liburan mungkin ya. Gimana ya cara membuat mereka memahami itu ya? Nah, aku pernah kasih analogi gini Bang Radit. Itu pertanyaan itu tuh udah mungkin setahun yang lalu ya, didebatkan sama anakku yang pertama lah. Dia kayak, "Mah, kenapa kok aturan di keluarga kita nih yang paling ribet ya?" Waduh. Masalah makan, masalah nonton, masalah tidur,
Tidur harus masuk kamar setengah 9, jam 9 harus sudah benar-benar deep sleep, dihitung jam tidurnya. Pokoknya kenapa kok paling ribet gitu. Di keluarga-keluarga lain yang aku tahu nggak kayak gini, karena aku sering main ke rumah mereka. Terus aku kasih analogi gini, ada satu keluarga temen dia gitu yang papa mamanya ini benar-benar semi atlet lah gitu ya. Jadi pokoknya benar-benar olahraga, sehat, makanannya tuh benar-benar clean eating. Pokoknya benar-benar inilah aturannya. Tapi dia tahu bahwa di keluarga temennya ini masalah digital kayak gitu-gitu, masalah harus baca buku, les itu nggak terlalu di concern gitu. Terus aku bilang ya karena dia tahu banget bahwa olahraga tuh harus gimana, harus kombinasinya antara kardio sama ini gimana dan lain-lain, sehingga rules keluarga itu dalam hal makan, dalam hal olahraga kenceng banget ke anak-anaknya karena concern utamanya di sana. Nah kalau di keluarga kita concern utama mama adalah oke, jaga kesehatan fisik sama kesehatan mental kamu. Ya, nah mama nggak bisa olahraga, jadi nggak bisa ngajarin kamu, nuntut kamu untuk seminggu harus 3 kali kardio, harus strength training dan lain-lain. Mama nggak terlalu eager untuk ngajarin itu. Tapi kalau masalah kecanduan gadget, masalah tidur harus ini buat jaga kesehatan fisik dan lain sebagainya, itu yang jadi value utama mama. Jadi value masing-masing keluarga itu prioritasnya beda-beda. Ini untuk menghindari kita menjelekkan keluarga lain. Yang kadang kayak gimana sih ini nggak ada aturan banget ya keluarga gitu kan. Kadang kan ada kan yang sebenarnya mana psikolog keluarga lagi ngelihat orang tua temennya anak kayak bisa diatur gak sih ini? Iya kan, dalam hati sebenarnya kalau nggak ada filter kan pengennya ngomongnya gitu kan, ya nggak usah lagi lah main sama dia gitu kan, emak yang nggak punya aturan gitu kan sebenarnya. Cuman berhubung titelnya masih psikolog keluarga gitu kan, behave Rita behave, jadi iya gitulah. Aku ngejelasinnya paham, ngerti. Iya gitu. Ngerti karena ngerti banget sih. Kadang kita udah punya values. Tapi di luar sana keluarga lain valuesnya nggak sama. Tapi menurut anak itu yang asik gitu. Bener. Bahasanya asik lagi kan. Itu yang asik. Ini asik nih gini nih gitu. Bener. Tapi kan hidup bukan masalah asik gak asik ya. Iya, cuman kan buat menjelaskan mereka tanpa kita dipandang kayak aku kayak di military camp gitu kan. Rasanya kayak bangun harus gini, tetap harusnya itu menurut aku ya selain koneksi tadi kayak, dan ini juga sih Bang Radit, kayak aku juga mesti mengimbangi dengan fun-nya gitu ya. Biasanya orang tua yang cukup strict sama aturan tuh kehilangan sisi fun, spontan dan konyol. Nah itu yang kayak aku sama suami kayak kita mesti jaga nih. Jaga dalam arti kayak harus ada hari-hari di mana aturan itu kita nggak apa-apa deh hari ini kamu mau makan apa, kita gimana, nggak apa-apa deh khusus fun day aja gitu. Tuh kayaknya tetap perlu ya gitu. Kalau untuk akademis gimana? Apakah kita sebagai orang tua, kalau zaman dulu kan kayak ada rapot, ada ranking, ada yang merah kita dikasih tahu gitu, dipanggil orang tua ke kasih sekolah. Tahu apa kasih sapu? Kalau sekarang gimana? Itu penting gak sih untuk berkompetisi di akademik di sekolah atau enggak, kan banyak perdebatannya juga tuh. Ya. Itu balik ke value dulu pertama ya. Kayak pilihan keluarga deh gimana gitu. Cuman kalau aku pribadi, aku merasa gini, kita mesti tahu karakter anak kita. Kayak misalnya nih anakku yang pertama tuh sebenarnya jagonya di akademik tuh. Kayak mungkin kalau orang-orang lihat tuh kayak wah ini nih murid idaman gitu ya. Kayak suruh belajar gampang, nilainya bagus. Tapi aku juga mesti ngerti bahwa anak ini tuh kecemasannya tinggi. Jadi dulu aku tahan-tahan tuh untuk kelas 1 SD gitu, jangan dulu deh dimasukin kompetisi-kompetisi yang mikir ya, kayak math misalnya. Karena dia tuh bisa sampai keringet dingin, bisa sampai gitu. Nah tapi aku tahu potensinya. Jadi yang aku lakukan adalah nunggu nih. Jadi kasih dulu kompetisi olahraga gitu kan, masih fun, masih teamwork ya, basket, bola gitu. Sampai umur 9 tahun dia decide mau basket atau mau bola biar lebih fokus. Setelah itu baru mulai 9 tahunan baru dimasukin kompetisi akademik. Tapi memang karena dari awal aku
yakin bahwa ada soft skill yang perlu dia kembangin. Jadi aku memang pilih sekolah yang lebih banyak projectnya, lebih banyak collaborate-nya. Tapi kompetisinya aku cariin dari luar gitu. Jadi tetap kita bisa lihat, oh potensi anakku apa. Kita lebih prefer sekolah yang gimana. Nah sama kalau misalnya ada teman-teman yang lebih milih sekolah yang aku pengennya sekolah yang terukur, tetap ada ujian, tetap kompetitif di dalamnya. Berarti si pola pikir yang collaborate, yang kayak gitu-gitu mesti dilengkapi dari luar menurut aku ya untuk SD sampai kelas 6 tuh kayaknya mesti kayak gitu. Nah, baru nanti SMP kayaknya mesti lebih mengerucut nih. Kalau anaknya kreatif banget misalnya, berarti mesti cari sekolah yang menghargai kreativitasnya, nggak disamaratain gitu. Jadi lagi-lagi balik ke anak gitu. Balik ke value kita dan hasil observasi kita ke anak gitu. Oke. Kadang kan ada aja orang tua yang anaknya ke bidang kreatif, tapi ngerasa kayaknya kamu harus lebih akademik aja deh. Bidang kreatif tuh nggak terlalu oke apa segala macam gitu. Itu tapi kan bukan jati diri anak itu kan. Iya, nah tapi sebenarnya gini juga Bang Radit, untuk anak-anak yang potensinya tuh di kreatif gitu ya, misalnya pengen jadi content creator, terus suka gambar gitu. Sebenarnya tuh ada 2 basic yang apalagi kalau di SD yang tetap dia harus oke nggak harus yang kayak wow banget. Tapi paling nggak oke, yaitu math sama literasi. Nah 2 ini nih sebenarnya, karena math ini kita mainnya di logika, pola pikirnya terstruktur. Tapi balik lagi nggak harus yang wow gitu ya. Tapi dia mesti dapet nih basicnya tuh dia paham banget. Ngerti, gitu. itu fondasi berpikir soalnya. Fondasi berpikir sama literasi. Pemahaman dia ke bacaan, cara dia buat habis diceritain, habis dia menyerap, menceritakannya lagi gimana gitu. Gak harus cas-cis-cus kalau emang anaknya tipe yang kurang bisa ngomong depan umum. Tapi itu 2 itu yang mesti kayak dipantau-pantau nih sama orang tua. Meskipun anaknya ke kreatif. Nah kreatifnya kita boost tuh. Mungkin kan gak semua sekolah bisa memfasilitasi. Tapi zaman sekarang kan udah banyak ya. Les, tambahan course kayak gitu. Oke, karena kalau Alea tuh yang anak saya yang paling gede, cewek, dia kreatif banget. Bener-bener kerjaannya tuh pokoknya dia duduk terus dia crafting seharian tuh. Wah. Begitu selesai pulang sekolah, dia pinjam handphone susternya. Dia ngikutin tuh crafting, bikin slime, kayak gitu, pakai cat air, bikin macam-macam, itu seharian aja ngerjain. Sementara kalau adenya tuh lebih ke akademik sih, dia sukanya ngitung, suka matematik, yang kayak gitu-gitu. Nah pas kita ngeliat si Alia kan, ini kayaknya anaknya seni banget ya gitu kan. Kamu suka crafting? Nah iya aku suka banget, suka bikin sesuatu gitu. Bagus juga ya. Cuman aku lagi ngeraba-ngeraba sih. Berarti arahinnya tuh ke apa ya, ke yang hal seperti apa. Tapi itu it's a very good point juga, bahwa kalaupun anaknya kreatif, minimal dia punya basic di matematik dan literasi ya. Itu harus karena bagus itu ngebantu sih. Ya. Itu ngebantu. Kayak misalnya kalau di sekolah anakku tuh udah ada business day gitu kan. Jadi misalnya dia suka crafting bikin gantungan kunci misalnya. Tapi kan basic dari riset market, tanya kalian kalau ada business day ke teman-teman kelas lain gitu kan, sukanya kita jualan apa, riset market masuk di situ, menghitung harga dasar misalnya HPP itu kan kelas 2 kelas 3 udah mulai masuk tuh SD gitu kan. Terus kayak market tuh mau beli di harga berapa, nah itu kan basic math yang dikawinkan sama kreatifnya dia, hasil produknya dia gitu. Jadi iya sih itu basic sih menurut aku. Dan kepake ya, praktikal banget ya. Kepake. Karena ujung-ujungnya kan semua orang harus menjual apa yang mereka buat kan sebenarnya. Benar. Oke. Nah ini anak 2, sama saya juga anak 2, ada adik kakak nih. Menghadapi persaingan antar saudara nih, antara adik sama kakak, sibling rivalry ini gimana nih? Kalau Bang Radit kan cewek cowok juga ya. Biasanya bertengkarnya paling sering apa? Aku pura-pura nggak tahu deh yang udah Mbak Anissa ceritain.
Apa ya, biasanya mainan sih. Rebutan. Iya, dia punya mainan ini, aku lagi pengen juga yang kayak dia, yang kayak gitu-gitu sih biasanya sih. Nah waktu itu sebenarnya aku ada baca satu artikel ya, dia bilang gini, sibling rivalry itu pertama itu tuh lebih sering terjadi kalau kakak adik tuh sama jenis kelaminnya. Jadi cowok-cowok, cewek-cewek gitu ya. Karena biasanya nah tapi ini bergantung dari dengan dia sama nih, entah cowok-cowok atau cewek-cewek, itu apakah orang tua berhasil menemukan diferensiasinya nih dari keduanya. Misalnya kakaknya les drum, adiknya nih jadi kesulitan gak untuk menemukan gue tuh sebenarnya suka drum apa enggak sih. Kakaknya basket, adiknya ikutan basket, itu apakah benar-benar mau, suka, atau cuma ke influence abangnya misalnya kayak gitu. Nah ya kemampuan orang tua untuk mendiferensiasikan minat dua anak ini. Terus nah ini yang menarik, ada teorinya tuh dari Adler namanya Bang Radit. Dia bilang gini, ada karakteristiknya sebenarnya gitu kan. Anak pertama gitu ya, karakteristik secara general itu lebih lebih achiever, lebih kayak pengen bertanggung jawab atas masalah orang gitu-gitu. Terus anak bungsu itu kayak lebih rebel, lebih pengen membuktikan aku tuh bisa sesuatu nggak sama kakakku. Tapi Adler ini bilang semua ini itu nggak bisa kita jadiin label, tergantung dari gimana treatment orang tua ke keduanya. Apakah orang tua ini juga meminta si ade ini untuk punya otonomi yang kakaknya nggak boleh ikut-ikut. Misalnya kalau di rumahku, untuk menentukan weekend kita kemana, misalnya makan di mana, kita ganti-gantian. Minggu ini ade, minggu depan kakak. Jadi otonomi yang dipunya sama. Jadi ade nggak usah membuktikan diri bahwa aku bisa loh untuk bisa dapat otonomi yang sama-sama kakak gitu. Kakaknya juga dibatesin untuk kita orang tua bilang, ayo ajarin adiknya, ayo jadi contoh buat adiknya. Itu kan pasti udah sering dengar juga ya Bang Radit ya. Kalau itu jadi beban juga buat anak pertama gitu. Iya. Ya gitu sih kayaknya. Oke, tapi itu nyata sibling rivalry itu memang mungkin terjadi ya. Nah ini yang sering disalahartikan. Banyak orang tua yang kalau anaknya bertengkar mikirnya udah ke sibling rivalry. Padahal sibling rivalry itu definisinya kalau mereka itu udah ngerasa saingan banget, sehingga harus berjuang memperebutkan perhatian dan validasi dari orang tua. Yang kebanyakan sebenarnya terjadi itu nggak sampai rivalry, tapi rebutan mainan, rebutan siapa duduk di depan kalau di mobil. Itu belum sampai sana karena tidak ada kebutuhan untuk minta perhatian gitu kira-kira ya. Kalau sampai sebatas itu. Nggak ada rasa insecure-nya sebenarnya gitu. Tapi kalau rivalry itu kayak ya aku tergantikan nih gitu. Gitu sih. Oke, wah seru banget. Terakhir nih, apa miskonsepsi yang biasa terjadi ketika orang tua punya anak beranjak masuk ke fase dewasa? Apa yang sering salah dilakukan orang tua? Fase remaja ya. Fase remaja. Miskonsepsinya gini, orang tua lupa kalau dia masih anak. Oke. Jadi orang tua kayak ngerasa badannya udah gede, kebisaannya udah banyak. Terus orang tua punya ekspektasi yang tinggi ke anak remaja. Kalau udah dikasih tahu satu ya harusnya inget dong. Kalau udah bikin komitmen ya harusnya bisa komit dong. Tapi mereka lupa bahwa anak remaja itu tuh masih anak, masih ada tadi yang aku bilang prefrontal cortex-nya untuk dia mikir akibat, untuk dia berlaku sesuai yang seharusnya, itu pun masih belum matang sempurna. Matangnya kan baru 24 tahun. Jadi orang tua tuh suka nganggap anak remaja itu udah dewasa gitu. Dewasa dalam arti bukan dikasih kepercayaan ya, tapi ekspektasinya. Harusnya kalau udah ada PR, tahu dong dikerjain, gak usah disuruh dong. Harusnya kalau udah tahu dari luar main kotor-kotoran, masuk langsung harusnya tuh banyak banget gitu. Kita kadang-kadang lupa kalau mereka tuh anak yang impulsnya tuh masih gede loh untuk nyoba sesuatu yang aneh-aneh gitu ya. Nah itu yang aku sendiri juga masih ini sih, kadang-kadang kayak ingat meskipun tingginya udah segitu,
tapi dia tuh masih anak loh sebenarnya gitu. belum orang dewasa gitu. Iya. Kita menaruh ekspektasi yang salah berdasarkan apa yang ideal di kepala kita. Betul. Iya kan, padahal kan nggak seperti itu juga ya. Nah, itu sumber konflik. Iya. Karena sebenarnya orang tua tuh butuh percaya sama petualangan anaknya juga. Makanya kayak tadi kan, tapi kan tetap harus ngasih peace of mind juga supaya orang tua ini bisa mantau juga gitu. Nah, makanya Grab Keluarga Fitur Remaja ini kayak semacam win-win solution juga nih buat orang tua yang mau mempersilahkan anaknya untuk pergi kemana. Ya, benar. Masuk ke kemandirian gitu ya. Betul. Siap. Terima kasih Mbak Prita udah mampir ke sini. Bang Radit. Kalau ada yang mau nanya-nanya bisa kemana? Boleh langsung ke Instagramku Prita_Tias double T. Siap. Gitu. Makasih Mbak. Thank you Bang Radit. Terima kasih.